Ah, panas. Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugra pada konten nongkrong One Piece. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang video sebelumnya yang mana kita sudah membahas karya kedua Oda Sensei yaitu God's Gift for the Future. Nah, hari ini kita akan membahas karya ketiga Oda Sensei sebelum One Piece yang judulnya adalah Iki Yako. Masih sama seperti karya-karya sebelumnya, Iki Yako itu dibuat atau diterbitkan dalam bentuk one shot atau satu chapter tamat dengan 31 halaman. Dalam bahasa Inggris, Iki Yako bisa diartikan sebagai Night Parade of One Demon. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, parade malam satu iblis atau parade malam sebuah iblis, seekor iblis, parade malam iblis lah gitu intinya. Oda Sensei mendaftarkan Iki Yako dalam mengikuti kompetisi yang disebut Hope Award pada tahun 1994. Hope Award ini itu kayak sebuah kompetisi untuk mangaka muda yang sedang naik daun. Dan Oda Sensei mendapatkan juara 1. Iki Yako sendiri diterbitkan oleh Shonen Jump pada tahun 1994 di Shonen Jump edisi spesial musim semi. Dan diterbitkan ulang dalam satu tankobon yang berjudul Wanted, yang mana Wanted itu berisi tentang 5 dari 6 karya Oda Sensei sebelum One Piece dalam satu buku. Aku sudah membahas Wanted itu apa di video sebelumnya sih. Jadi cek. Itu adalah info singkat dari Iki Yako. Sekarang ayo kita langsung ke ceritanya. Pas aku membaca Iki Yako, aku merasa setting tempat Iki Yako ini seperti Jepang pada zaman dahulu. Kalau kalian menonton Inuyasha atau membaca Inuyasha, ya feel-nya, atmosfer, auranya seperti itulah. Aku merasakan atmosfer yang sama antara Inuyasha dan Iki Yako ini. Nah, Iki Yako itu menceritakan tentang seorang biksu muda yang memiliki tanda luka di dahi sebelah kirinya berbentuk X seperti samurai X tuh. Cuman ini bedanya di dahinya gitu. Pemuda ini bernama Guko. Penampilannya seperti biksu-biksu di Jepang pada zaman dahulu yang sering kita lihat di anime-anime. Pakai pakaian hitam putih, membawa tongkat, pakai topi caping, ya gitulah. Guko ternyata sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mencari gurunya yang telah menghilang selama 5 tahun. Saat dalam perjalanan tiba-tiba sudah malam dan ternyata Guko malah masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba dia mendengar suara biksu. Tiba-tiba si Guko ini dikejutkan dengan kedatangan sebuah monster yang datang dari atas pohon. Tingginya seperti orang dewasa pada umumnya tapi wajahnya sangat jelek, ya wajah monster aja gitu. Melihat itu, Guko langsung lari karena sangat ketakutan dan ternyata meskipun biksu itu dianggap sebagai orang yang mampu mengusir setan atau iblis, Guko adalah seorang biksu yang sangat penakut. Setelah berhasil kabur dari monster tersebut dan keluar dari hutan, Guko sampai di sebuah desa. Nah, di sini keunikan dan keisengan Oda Sensei muncul lagi. Tadi aku bilang di awal bahwa tempat atau settingnya itu terasa seperti Jepang zaman dahulu, seperti di Inuyasha. Tapi di sini, desa tersebut, rumah-rumahnya desainnya tidak seperti rumah-rumah zaman dahulu. Bahkan rumah ini dibentuk mirip setiap rumah, seperti perumahan, tapi dengan nuansa-nuansa desa. Bahkan sudah ada lampu. Ini aneh banget untuk zaman segitu, sudah ada rumah yang seperti perumahan dan listrik. Guko mencoba untuk mengetuk pintu salah satu rumah tersebut. Dia bilang bahwa dia sedang dalam perjalanan dan dia meminta izin untuk menginap semalam. Pemilik rumah itu lalu membukakan pintu dan bahkan langsung dengan senang hati mempersilahkan Guko untuk masuk rumah. Ayo masuk. Guko yang tadinya cuma minta bantuan setelah melihat ekspresi dari yang punya rumah malah curiga. Sebenarnya ada apaan nih? Masa orang mau nginep malah boleh-boleh aja? Seneng lagi. Guko pun akhirnya bertanya apakah ada sebuah kuil di dekat desa tersebut, karena dia merasa lebih nyaman kalau tidur di kuil. Ternyata suara Guko dan si pemilik rumah ini sangat keras sehingga menimbulkan warga mendengar itu dan mereka akhirnya malah berkumpul. Warga-warga itu datang ternyata malah meminta Guko untuk menginap di rumah mereka saja. Mereka saling berebut, ayo nginep di sini, ayo nginep di sini. Usut punya usut, ternyata mereka punya tujuan. Mereka ingin meminta tolong Guko untuk membasmi iblis yang dia temui tadi di hutan. Tetapi orang-orang di desa tersebut menyebutnya monster. Jadi kita nanti nyebutnya monster aja ya. Warga desa itu merasa resah terhadap kehadiran monster tersebut. Warga bercerita bahwa monster itu adalah kanibal. Guko yang dipojokkan oleh semua warga desa merasa tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan akhirnya dia mengiyakan sambil menangis. Ya karena mau gimana lagi, mereka butuh bantuan biksu yang bisa mengalahkan monster. Si biksunya penakut gini, kasihan banget yo. Stop sampai di sini dulu, coba kalian perhatikan
pakaian-pakaian warga desa itu. Mereka sama sekali tidak memakai pakaian-pakaian zaman dulu, bahkan cenderung modern. Ada yang pakai sweater, ada yang pakai baju, ada yang pakai kaos. Ini unik gitu, meskipun setting tempatnya itu terasa Jepang zaman dulu banget, tapi fashionnya itu fashion modern. Logika kita itu ditabrakin sama Oda Sensei. Ngeri. Oda Sensei menabrakkan semua itu dengan wujud rumah yang zaman sekarang, waktu zaman dulu, fashion yang unik, fashion yang modern. Itu keren banget. Aku jadi mulai ragu, ini setting tempatnya itu zaman dulu dengan fashion sekarang, atau emang zaman sekarang tapi masih ada biksu yang melakukan perjalanan dan monster. Nah, mulai bingung kan? Sama, aku sampai sekarang juga masih bingung. Tapi nggak usah dipikirin lah, tinggal baca aja. Singkat cerita, Guko sudah ada di depan kuil desa tersebut. Tiba-tiba dari atas langit muncul monster yang tadi bertemu dengan Guko. Saking takutnya, Guko malah memohon ampun, tolong jangan makan saya, daging saya tidak enak. Saya biksu, daging saya tidak ada gizinya. Mencoreng nama biksu. Di saat Guko ketakutan, monster itu malah ngomong, tolong minggir, kuil itu rumahku, aku ingin masuk. Guko terkejut melihat itu, lah monsternya bisa ngomong. Ternyata monster yang di hadapan Guko ini hanyalah seorang laki-laki yang memakai topeng monster. Dia bercerita bahwa sebenarnya dia adalah seorang dewa. Dia adalah dewa penjaga kuil tersebut selama 300 tahun. Dan dia menggunakan topeng monster itu untuk menakut-nakuti warga karena dia merasa bosan menjaga kuil ini sendirian. Emang bangsat berarti dewa. Guko merasa lega karena ternyata monster yang dia temui di hutan tadi adalah dewa penjaga tersebut. Si dewa penjaga bingung, emang kita pernah ketemu ya? Dia merasa kalau dia belum pernah bertemu Guko. Guko pun sambil tertawa, lah bercanda dewanya, kan tadi kita ketemu di hutan. Dewa pun menjawab, oh iya, tadi aku menakut-nakuti seseorang di hutan sebelah barat. Guko menjawab, nah itu ingat. Loh, aku kan tadi di hutan timur. Ternyata monster yang ditemui Guko di hutan sebelah timur adalah monster beneran, bukan dewa penjaga yang berpura-pura menjadi monster. Dewa lalu melanjutkan ceritanya. Dulu pernah ada biksu yang juga datang ke desa tersebut dan dimintai tolong oleh warga desa untuk membasmi monster itu. Tetapi itu jauh sebelum dewa menggunakan topeng untuk menakut-nakuti orang. Guko jadi ingat tugasnya nih. Dia akhirnya meminta bantuan kepada dewa untuk dibantu nih untuk membunuh monster tersebut. Tetapi dewa menolak karena dia bilang itu urusan dunia manusia, dewa tidak boleh ikut campur. Guko akhirnya cabut dari kuil, dia pergi ke hutan, dia ingin melarikan diri. Dia tidak ingin mati dimakan kanibal. Lebih baik warga desa berpikir bahwa Guko sudah mati dimakan monster. Meskipun sebenarnya dia pengen kabur. Di tengah jalan, di tengah hutan, Guko mendengar suara lagi. Aku membenci biksu. Secara mendadak, Guko diserang monster yang asli. Guko yang terkejut hanya bisa menghindar, tapi ternyata monster itu sangat kuat dan membuat Guko terluka. Monster itu ingin menyerang lagi. Si Guko malah menghentikannya. Stop! Guko bertanya, kenapa si monster ini tadi bilang dia membenci biksu. Lalu si monster cerita, ternyata si monster ini bisa ngomong. Dia bercerita bahwa dahulu kala ada biksu yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Guko. Dia menghentikan monster itu untuk berbicara. Tetapi ketika monster itu lengah, biksu yang dulu ini langsung menyerang si monster. Monster itu marah, langsung membunuh biksu itu dan akhirnya memakan biksu itu tanpa sisa. Dari kejauhan, ternyata si dewa penjaga kuil itu mengawasi Guko dan monster itu. Tetapi setelah dia mendengar cerita dari monster itu, si dewa langsung muncul di hadapan Guko. Dewa langsung bertanya, siapa biksu yang sudah dimakan monster itu? Ternyata si monster ingat-ingat lupa nih. Dia ingat kalau ternyata pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian milik biksu tersebut. Baju yang dikenakan oleh monster itu ternyata ada nama pemilik sebelumnya. Nama pemiliknya adalah Kosin. Mendengar nama itu, dewa penjaga sangat marah, dia murka karena ternyata Kosin adalah teman dewa penjaga itu. Kosin adalah biksu yang pernah bertemu dengan dewa penjaga. Dewa itu hampir mencabut pedang yang dibawanya, tetapi dihalangi oleh Guko. Dewa pun bingung kenapa Guko malah mencegah dia. Guko lalu berkata bahwa ini adalah urusan manusia. Dewa tidak boleh membunuh di dunia manusia. Dan dia bercerita lagi, ternyata Kosin adalah nama guru yang dicari Guko selama 5 tahun ini. Dewa penjaga itu kaget mendengar perkataan Guko. Guko lalu meminjam pedang dewa penjaga. Guko yang tadinya takut setelah mendengar fakta bahwa kanibal itu malah membunuh gurunya, langsung mengumpulkan keberanian dan menyerang monster tersebut menggunakan pedang dewa penjaga. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan monster tersebut dengan membelahnya menjadi 2. Akhirnya Guko berhasil menuntaskan tugas yang diberikan oleh warga desa
dan dia juga berhasil membalaskan kematian dari gurunya. Tak terasa pagi telah datang dan Guko ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Dewa penjaga memberikan pedangnya kepada Guko sebagai hadiah perpisahan dan berharap Guko bisa sekali-sekali mampir ke kuil itu lagi. Setelah Guko pergi, terdengar sebuah rumor bahwa ada seorang biksu yang berhasil mengalahkan monster yang tidak mau diberitahu namanya. Tetapi siapapun yang diselamatkan olehnya selalu bilang bahwa dia mempunyai luka silang di dahinya dan membawa sebuah pedang meskipun dia adalah seorang biksu. Nah, itu adalah cerita Ikiyako karya ketiga dari Oda Sensei. Buat aku sendiri ini ceritanya cukup lebih shonen gitu karena ada pertarungannya dan ini mantep dibandingkan Wanted. Aku lebih suka ini. Tapi kalau dari segi cerita, aku lebih suka God's Gift for the Future. Aku mau ngasih skor 8 kayaknya cukup deh buat ini. Tulis komentar kalian dan skor kalian di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nama saya Vincent. Ciao.